Mas Bejo dan Mas Harto yang usianya masih sekitar 20 tahun waktu itu memang dikenal sebagai pemuda yang sering melakukan tirakat-tirakat yang mengikuti ajaran kejawen. Kakak beradik itu belajar kepada seorang guru yang bernama Mas Jomo yang memang mengajarkan ilmu kebatinan kejawen dan sudah dikenal sebagai orang yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Ketika kehidupan Mas Harto dan Mas Bejo semakin sulit, Mas Harto pun tergoda dengan kabar pesugihan Laut Selatan di daerahnya yang dapat memberikan kekayaan secara instan. Syaratnya memang berat. Para pencari harta kekayaan secara cepat itu harus melakukan laku tapa atau topo selama 1 purnama di sebuah gua yang terdapat di sebuah pantai di kawasan Laut Selatan. Gua tersebut memiliki keunikan tersendiri di pantai yang masih jarang sekali dikunjungi wisatawan domestik. Keunikan dari goa di tengah laut itu adalah mulut goa hanya terlihat ketika air laut sedang surut dan akan kembali menghilang ketika air laut mulai kembali pasang. Menurut Pak Dewito, orang yang secara tidak sengaja pernah masuk dan terjebak di dalam goa tersebut mengatakan bahwa ada dunia lain di dalam goa tersebut. Waktu itu, Pak Dewito yang sedang memasang jaring perangkap lobster tidak sengaja melihat burung walet yang keluar masuk dari dalam mulut goa yang sedang terbuka lebar itu. Karena penasaran, Pak Dewito pun turun dari perahunya dan berjalan melipir di antara batu karang terjal yang ada di lautan lepas itu. Awalnya Pak Dewito ragu ketika beliau sudah berada tepat di mulut goa, karena nalurinya sebagai nelayan kawakan di lautan itu mengatakan bahwa air laut akan segera pasang kembali. Tapi karena rasa penasarannya lebih tinggi dari keraguannya, Pak Dewito pun mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam mulut goa yang sangat licin dan terjal itu. Ketika sinar matahari tidak lagi mencapai dalam goa, Pak Dewito pun mulai kesulitan untuk melihat kondisi sekitarnya. Tapi beliau dibuat terkejut ketika beliau melihat sarang walet yang sangat banyak berada di atas dinding goa. Menyaksikan pemandangan yang sungguh luar biasa itu, Pak Dewito pun tidak sadar jika kakinya terus melangkah masuk ke dalam goa yang mulai gelap gulita itu. Dan tiba-tiba saja Pak Dewito dikejutkan dengan suara gemuruh air yang datang mengisi cekungan mulut goa tersebut. Karena panik takut tenggelam, Pak Dewito pun berusaha untuk kembali ke tempat terang di bagian mulut goa dan mulai menaiki tebing terjal yang tinggi untuk menghindari air yang mulai memasuki mulut goa dengan sangat cepat tersebut. Pak Dewito yang sudah terlambat untuk keluar dari dalam goa pun terus bertahan di bagian yang tinggi di dalam goa itu. Awalnya Pak Dewito ingin memaksakan diri keluar dari dalam goa dengan mencoba melawan arus yang datang dengan sangat deras ke mulut goa. Tapi sepertinya hal itu adalah sebuah kebodohan. Karena jika saja Pak Dewito mencoba berenang melawan arus, maka tubuhnya akan mendapatkan benturan keras ke arah dinding goa yang sangat tajam tersebut. Setelah air memenuhi goa, Pak Dewito pun masih berada di tempatnya dengan sisa bagian kepala di atas permukaan air lebih kurang 1 jengkal di bawah atap goa batu yang tajam itu. Mengetahui jika air sudah mulai tenang, Pak Dewito pun mulai berenang ke arah mulut goa yang masih diterangi oleh sinar matahari sore itu. Tapi semua di luar dugaan Pak Dewito. Walaupun air sudah memenuhi goa itu, tapi terdapat arus kuat yang perlahan membawa tubuh Pak Dewito masuk ke dalam goa. Dengan sekuat tenaga, Pak Dewito pun mencoba berenang ke arah mulut goa. Tapi sepertinya usahanya sia-sia karena arus yang menyeretnya ke dalam goa lebih kuat daripada tenaga yang sudah dikeluarkannya untuk berenang. Kepala Pak Dewito sempat terbentur dinding goa yang sangat tajam. Dan karena hal itulah Pak Dewito seperti kehilangan kesadarannya waktu itu. Tubuhnya yang mulai melemah pun hanya bisa pasrah mengikuti arus kuat yang lama-kelamaan seperti pusaran air yang sangat kencang. Setelah tersadar,
Pak Dewito pun berada di tempat kering tanpa air di dalam goa. Entah di mana dirinya berada saat itu, tetapi Pak Dewito terus mencari jalan keluar dari goa berukuran lumayan besar itu. Ketika Pak Dewito bangkit dari duduknya, beliau melihat cahaya merah di sebuah dinding yang berada di sebelah kanannya. Karena merasa penasaran dengan cahaya yang ikut menerangi tempat Pak Dewito berada saat itu, beliau pun lalu menghampiri cahaya merah yang sepertinya adalah sebuah batas dengan tempat lain. Dari tempatnya berada, Pak Dewito melihat kehidupan lain yang seperti kehidupan di dunia ini. Awalnya Pak Dewito ingin masuk ke dalam dunia yang dilihatnya tersebut melalui cahaya merah yang ukurannya seperti sebuah pintu yang ada di rumah-rumah pada umumnya. Tapi hal itu urung Pak Dewito lakukan, karena Pak Dewito tidak ingin terdampar di tempat yang tidak dikenalinya untuk kedua kalinya. Setelah merasa mulai takut karena membayangkan sesuatu, Pak Dewito pun kembali ke tempatnya tersadar tadi. Dan ketika Pak Dewito melihat ke arah depan, ternyata di situ ada sebuah lubang yang di bawahnya adalah air. Pak Dewito pun segera menghampiri lubang dengan diameter besar itu, dan dengan seksama terus memperhatikan air yang ada di bawah lubang itu yang perlahan mulai turun. Entah mendapatkan keyakinan dari mana, jika lubang itu adalah jalan keluar dari dalam gua besar tempatnya berada saat itu. Pak Dewito pun segera menceburkan diri ke dalam lubang yang airnya mulai berkurang dengan sangat cepat itu. Dan tepat seperti dugaan Pak Dewito, bahwa lubang tadi adalah sebuah jalan keluar ke arah mulut goa tempatnya masuk tadi. Jadi sebuah ruangan berbatu tempat Pak Dewito tersadar tadi adalah sebuah tempat yang berada di atas goa tempatnya masuk tadi. Dan pusaran air yang datang menghisap tubuhnya berasal dari bagian atap yang mulai terisi penuh dengan air. Dan air tersebut kembali keluar melalui celah-celah kecil yang berada di bagian paling atas goa tersebut. Teori itu sudah dibuktikannya ketika Pak Dewito yang masih penasaran dengan goa yang disebutnya dengan Goa Walet itu. Pak Dewito kembali mendatangi tebing terjal yang di bagian bawahnya terdapat mulut goa tersebut. Pak Dewito datang ke tempat itu hanya ingin membuktikan apakah benar yang selama ini dipikirkannya tentang goa itu. Pak Dewito sampai di mulut goa ketika air sedang surut, dan Pak Dewito pun menunggu air pasang untuk mengetahui bagian atas goa tersebut dari luar. Dan benar saja, ketika air laut mulai pasang dan mulut goa pun penuh terisi air, Pak Dewito dengan perahunya dapat mendekati tebing bebatuan karang yang sudah dipenuhi air laut tersebut. Dari bagian atas tebing yang tidak tertutup air itu, Pak Dewito melihat celah-celah kecil yang samar-samar mengeluarkan cahaya kemerahan. Sejak saat itulah, Pak Dewito mengetahui kebenaran tempat yang sudah pernah dikunjungi orang yang melakukan tapa brata di tempat itu. Dan kabar yang beredar adalah tempat itu juga mampu memberikan kekayaan dengan sebuah perjanjian gaib yang diikat dengan penguasa Laut Selatan itu. Orang-orang yang tidak mampu menuntaskan laku tapanya kebanyakan akan mati di tempat itu, menghilang atau menjadi gila. Tapi ada juga yang selamat meski ritual tapa itu gagal dilakukannya. Selain harus menjalani laku tapa yang disebut dengan laku tapa Resmo Kumolo itu, para pencari kesaktian dan pesugihan yang berhasil itu secara perlahan akan mengalami gangguan kejiwaan setelah waktu perjanjian itu berakhir. Proses hilangnya ingatan dari seseorang yang melakukan tapa Resmo Kumolo itu tergantung dari perjanjian yang sudah ditentukan selama proses tapa dilakukan. Selain itu, ketika pelaku ritual tapa pesugihan dan kesaktian itu akan memulai ritualnya, dilarang untuk berpamitan kepada keluarga, teman, atau orang-orang yang mereka kenal. Jadi, bila ritual tapa pesugihan dan kesaktian tersebut gagal, kebanyakan keluarga akan menemukan tulang belulang pelaku ritual tapa itu di kawasan pantai tersebut. Padahal jarak dari gua tempat ritual itu sangatlah jauh dari tepian pantai. Mas Harto yang memang akrab dengan sosok Pak Dewito pun sering menanyakan tentang keberadaan dunia lain yang ada di dalam goa itu. Tapi Pak Dewito enggan untuk menceritakan kepada Mas Harto tentang apa yang sudah ditemuinya waktu itu.
Hingga akhirnya Pak Dewito pun mau bercerita kepada Mas Harto yang sudah memberikan banyak kayu bakar serta pakan kambing kepadanya. Jauh sebelum awakmu lahir ke dunia ini, 3 atau 4 kali pernah ditemukan tulang belulang manusia di pinggir pantai itu, Le. Ujar Pak Dewito mulai menceritakan kisah mengerikan dan juga tidak masuk akal tersebut. Tulang belulang itu masih terbungkus oleh pakaiannya masih utuh yang dikenakan orang tersebut. Dan warga yang menemukan tulang belulang itu mengenali siapakah orang yang sudah menjadi tulang itu lewat pakaiannya ataupun lewat benda lain yang dikenakan orang tersebut, Le. Dan warga sekitar meyakini bahwa tulang belulang itu adalah milik orang-orang yang gagal dalam melakukan topo resmo kumolo. Imbuh Pak Dewito menjelaskan kepada Mas Harto. Setelah mendengar semua kisah yang diceritakan oleh Pak Dewito itu, Mas Harto pun langsung pulang dan menemui adiknya yang sedang berada di depan rumah kecil mereka. Awakmu tidak ada keinginan untuk menjadi kaya, Cok? Tanya Mas Harto kepada adiknya. Ya kepengen, Mas. Siapa yang tidak mau hidup enak sih? Jawab Mas Bejo yang membuat sang kakak tertawa kecil. Sepertinya awakmu mampu kalau melakukan topo resmo kumolo di Gua Banyutowo itu, Cok. Ujar Mas Harto yang sontak membuat Mas Bejo terkejut. Edan, ndak mau aku, Mas. Kalaupun jadi kaya, tapi lama-lama kita akan edan. Lah, buat apa harta dan kekayaan kita itu, Mas? Jawab Mas Bejo sambil bergidik ngeri membayangkan apa yang Mas Harto ucapkan tadi. Loh, menjadi gilanya kan setelah puluhan tahun kita kaya, Cok. Dan kita sudah puas menikmati kekayaan kita. Iya toh? Ujar Mas Harto yang sepertinya sudah tahu betul tentang pesugihan yang ada di daerah pesisir pantai di daerahnya. Walah, sepertinya sampean sudah tahu banyak tentang pesugihan itu. Apa jangan-jangan sampean tertarik melakukan ritual topo resmo kumolo itu, Mas? Tanya Mas Bejo kepada kakaknya itu. Ada kemungkinan begitu, Cok. Aku kasihan sama bapak dan ibu yang masih saja harus bekerja menggarap ladangnya. Dan terkadang mereka harus kerja di ladang orang lain. Walau kita sudah membantu bapak dan ibu, tapi sepertinya belum cukup, Cok, untuk mencukupi kebutuhan hidup di masa-masa paceklik ini. Jawab Mas Harto menjelaskan kepada Mas Bejo. Resikonya besar, Mas. Belum tentu sampean kuat dalam melaku topo resmo kumolo yang katanya harus dilakukan selama 1 purnama itu. Balas Mas Bejo sambil menatap wajah sang kakak. Di dunia ini tidak ada hal yang tidak mengandung resiko, Cok. Apapun itu pasti ada resiko yang harus kita ambil. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengambil sikap dari suatu hal, maka kita juga sudah mengambil resiko tersebut. Bedanya, ada orang yang walaupun tidak siap menghadapi sebuah resiko, tapi dia sadar bahwa itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dirasakannya. Tapi ada juga orang yang menyesali sebuah keputusan yang telah diambilnya dan sudah dijalaninya. Ujar Mas Harto menegaskan kepada Mas Bejo. Suatu hari nanti, aku akan merubah kehidupan keluarga kita, Cok. Apapun resiko yang ada, aku siap untuk menanggungnya. Kau pun harus begitu. Walaupun kau tidak memiliki keberanian untuk mengambil sebuah resiko besar, tapi jangan pernah kau menyesali sesuatu hal yang telah kau jalani. Karena kita itu makhluk yang diberi akal pikiran. Jadi, tidak seharusnya dan tidak sepantasnya kita untuk menyesali suatu hal. Karena menurutku, penyesalan adalah pembunuh nikmat yang diberikan oleh Tuhan pencipta kita. Imbuh Mas Harto yang membuat Mas Bejo terpukau dengan perkataan sang kakak tersebut. Iya, Mas, aku mengerti. Tapi menurutku, sebaiknya kita hidup apa adanya. Narimo ing pandume Gusti. Jawab Mas Bejo dengan wajah lugunya. Ya, aku apik, Jo. Narimo ing pandum itu harus kita jalankan.
Tapi jangan keliru juga untuk memahami apa makna yang sebenarnya terkandung dari kalimat narimo ing pandum tersebut. Karena kebanyakan orang malah jadi pasrah pada nasibnya ketika salah dalam memahami kalimat itu. Padahal nasib itu bisa dirubah loh, Jok, balas Mas Harto, yang membuat Mas Bejo mengangguk-anggukan kepalanya. Yang jelas, hidup itu adalah sebuah pilihan, Jok, dan setiap pilihan pasti mengandung resiko, ujar Mas Harto yang segera mengajak sang adik untuk masuk ke dalam rumahnya karena langit mulai gelap, tanda waktu surup tiba. Beberapa hari setelah membicarakan tentang pesugihan itu, Mas Harto jadi bertingkah aneh. Dia mengatakan kepada bapak dan simboknya dan juga Mas Bejo, jika dia ingin melakukan laku tirakat ngebleng di dalam kamarnya selama 3 hari. Mas Harto meminta kepada keluarganya untuk tidak mengganggu Mas Harto ketika dia sedang melakukan laku tirakatnya tersebut. Tirakat ngebleng adalah sebuah laku tapa yang dilakukan seseorang untuk mempertajam mata batinnya. Syarat utama laku tirakat ngebleng atau topong ngebleng adalah berada di ruangan gelap tanpa cahaya, tidak makan dan tidak minum, serta tidak tidur. Sebenarnya laku tirakat ngebleng ini biasanya dilakukan sebagai tapa pamungkas setelah mendapatkan ilmu tertentu. Pak Wasto yang merasa terkejut dengan permintaan sang anak itu, lalu menanyakan kepada Mas Bejo tentang laku tirakat yang akan dilakukan kakaknya tersebut. Apakah Mbah Somo sudah memerintahkan kalian untuk melakukan topong ngebleng itu, Jok? Tanya Pak Wasto kepada anak keduanya itu. Sebenarnya belum, Pak, karena masih banyak rapalan ajian yang belum diturunkan oleh Mbah Somo kepada kami. Tapi sepertinya Mas Harto sedang mempertajam ilmu Kaworohing Jagat yang baru beberapa hari lalu diturunkan oleh Mbah Somo, jawab Mas Bejo dengan tenang. Usia Mas Bejo dan Mas Harto yang hanya terpaut 1,5 tahun itu membuat mereka berdua tumbuh bersama. Bahkan ketika menimba ilmu kejawen dari Mbah Somo pun mereka melakukannya secara bersamaan. Kok awakmu belum melakukan apa yang Harto lakukan, Le? Tanya Mbok Tirah kepada Mas Harto. Anu Mbok, aku belum siap menahan lapar dan kantuk secara bersamaan, jawab Mas Bejo sambil tertawa. Awakmu kui loh, males Jo. Kalau kamu menunggu siap, kamu tidak akan pernah melakukannya. Siap itu berarti sudah melakukannya, Jo, ujar Mbok Tirah menasihati anak keduanya tersebut. Iya Mbok, saya akan segera menyusul Mas Harto. Tapi nanti setelah Mas Harto selesai melakukan laku tapanya ya Mbok. Hehehe, balas Mas Bejo yang membuat Pak Wasto dan Mbok Tirah tersenyum sambil menggelengkan kepala. Setelah 3 hari melakukan laku topong ngebleng, Mas Harto pun keluar dari dalam kamarnya dengan tubuh lemah. Mas Harto pun sudah ditunggu Pak Wasto, Mbok Tirah, dan juga Mas Bejo, serta adik paling kecil Mas Bejo yang bernama Karti, yang usianya masih sekitar 10 tahunan waktu itu. Tapi betapa terkejutnya Pak Wasto, Mbok Tirah dan juga Mas Bejo ketika mendapati tubuh lemah Mas Harto yang hampir tidak mampu lagi berdiri dengan kedua kakinya. Wajah Mas Harto pun terlihat pucat dan tubuhnya mulai gemetar. Sampai anda apa-apa Mas? Tanya Mas Bejo khawatir kepada sang kakak. Mas Harto pun hanya menganggukkan kepalanya sambil perlahan memejamkan kedua matanya. Loh, jangan tidur dulu toh, pantangan, ujar Pak Wasto yang langsung menepuk kedua pipi anak tertuanya tersebut. Karena terkejut mendengar ucapan sang bapak, Mas Harto pun kembali membuka kedua matanya sambil menggelengkan kepalanya. Mbok Tirah pun dengan cepat langsung memberikan air hangat kepada Mas Harto, lalu membasuh wajah Mas Harto dengan air hangat yang sudah disiapkannya sebelumnya. Awakmu belum lulus toh? Ujar Pak Wasto yang sontak membuat Mbok Tirah serta Mas Bejo tersentak. Duh, kok bapak tahu? Celetuk Mas Bejo yang sempat terkejut mendengar apa yang telah diucapkan sang ayah tadi. Kamu pasti bertemu dengan makhluk besar kan toh? Tanya Pak Wasto yang mulai dapat tersenyum ketika melihat wajah anak pertamanya itu sudah tidak pucat lagi.
Asem. Iya Pak, aku bertemu dengan cicak yang ukurannya sebesar kakiku. Dan cicak itu terus berada di sampingku sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Jawab Mas Harto yang merasa kesal dengan apa yang telah ditemui selama dia menjalani laku tirakat ngebleng tersebut. Harusnya kamu menyudahi laku tirakatmu itu toh. Untuk apa kau lanjutkan kalau kau sudah tahu apa yang kau lakukan itu sia-sia? Balas Pak Wasto yang memang sangat paham dengan semua jenis laku tirakat kejawen itu. Aku penasaran Pak. Ketika cicak yang sebesar itu mulai merayap ke dinding kamarku, tiba-tiba muncul lagi belalang yang ukurannya melebihi ukuran cicak itu. Dan disitulah aku dibuat kagum Pak. Jawab Mas Harto yang mulai memakan kacang goreng yang sudah dibuatkan oleh Mbok Tirah tadi. Ojo gumunan lan ojo ketunan. Itu yang harusnya kau terapkan toh. Balas Pak Wasto sambil mengusap kepala anak sulungnya itu. Yowes, ayo kita makan. Setelah itu kamu boleh tidur toh. Imbu Pak Wasto yang berlalu pergi dari hadapan Mas Harto. Harusnya sampean bacakan mantra haji, panginep netro Mas. Ujar Mas Bejo yang membuat Mas Harto tersentak. Walah, malah lupa Jok. Soalnya aku sudah terlanjur gumunan atau heran dengan makhluk kecil yang tiba-tiba muncul di hadapanku tapi dengan wujud yang sangat besar. Sahut Mas Harto yang memang melupakan mantra aji untuk menangkal gangguan ketika dirinya sedang melakukan laku tirakat tersebut. Pada dasarnya, para pelaku topo ngebleng memang sangat dilarang untuk takjub atau heran dengan apa yang ditemuinya. Jika si pelaku topo itu sudah merasa heran, maka sudah dipastikan laku toponya akan gagal atau tidak membuahkan hasil. Tapi, walau bagaimanapun, Mas Harto sudah dapat masuk ke alam lain, di mana hewan yang seharusnya berukuran kecil akan menjadi sangat besar di alam gaib tersebut. Yowes Mas, purnama depan kita tapa bareng di alas wetan. Di sana ada sebuah tebing teduh dan tertutup sinar matahari. Nanti sampean di sisih kulon dan aku di sisih wetan. Kita laku topo berhadapan supaya mudah mendapatkan hasilnya. Ujar Mas Bejo yang membuat Mas Harto heran. Dalam hatinya Mas Harto bertanya, dari mana adiknya tahu tentang sebuah tempat yang ada di alas wetan dan juga tata cara yang tepat untuk melakukan topo ngebleng. Tapi Mas Harto tidak mau ambil pusing. Tahu selama ini memang dia dan juga Mas Bejo menimba ilmu di tempat yang sama. Tapi soal pengetahuan lain, Mas Harto tidak mau mempermasalahkannya karena itu adalah hak daripada Mas Bejo sendiri. Tapi Mas Harto pun tidak dapat menyembunyikan rasa yang sebenarnya ingin dibuangnya jauh-jauh dari hati dan pikirannya tersebut. Tapi Mas Harto yang memiliki sebuah ambisi untuk dapat merubah kehidupan keluarganya pun tidak ingin adiknya mengalami hal-hal di luar nalar seperti yang sudah dialaminya. Sehari sebelum purnama datang, Mas Harto dan Mas Bejo pun mempersiapkan diri untuk menjalani laku tirakat ngebleng kembali. Pak Wasto pun meminta kedua anaknya tersebut untuk mendatangi gurunya terlebih dahulu untuk meminta restu agar laku tirakat mereka dapat membuahkan hasil. 1, 3, atau 7 le? Tanya Mbah Somo kepada Mas Harto dan Mas Bejo. Sepertinya 3 hari Mbah, jawab Mas Harto yang juga mewakili jawaban Mas Bejo. Malam bulan purnama nanti adalah malam bulan purnama Sengkolo le. Cobaannya lebih berat dari malam purnama sebelum atau sesudahnya. Apakah kalian yakin ingin melakukan laku tirakat di malam purnama Sengkolo itu? Tanya Mbah Somo kepada Mas Harto dan juga Mas Bejo. Mbah Somo yang lebih tahu dan hafal akan hitungan kejawen pun sepertinya ingin melarang kedua muridnya tersebut untuk melakukan laku tapa pada malam purnama esok, karena Mbah Somo tahu pada malam itu akan muncul Buto Sengkolo yang akan memberikan berbagai macam keburukan pada alam semesta ini. Kami siap dengan apapun yang akan kami hadapi nanti Mbah,
jawab Mas Harto dengan tegas kepada sang guru. Baiklah, aku merestui kalian untuk melakukan 3 hari laku topo. Tapi ketika makhluk-makhluk yang datang dari angan-angan kalian tidak bisa kalian lawan dengan mantra panginep netro, maka segeralah untuk menyudahi laku topo kalian tersebut, ujar Mbah Somo yang langsung mendapat anggukan kepala dari Mas Harto dan juga Mas Bejo. Sepulangnya Mas Harto dan Mas Bejo dari Mbah Somo, keduanya pun langsung tertidur di dalam kamar yang memang ditempati kedua kakak beradik itu sedari kecil. Tapi pada malam itu, Mas Harto melihat hal aneh terjadi pada Mas Bejo yang terlihat merintih di atas dipan tempat biasa dia tertidur. Mas Harto yang tahu bahwa Mas Bejo sedang mengalami gangguan pada perutnya hanya tersenyum melihat adiknya yang sudah beberapa kali mondar-mandir ke toilet yang terpisah jauh dari kamar mandi yang ada di rumah itu. Dan setelah Mas Bejo kembali ke kamarnya, Mas Harto pun sudah menunggunya dan sudah menyiapkan teh hangat untuk Mas Bejo yang sepertinya sedang kurang sehat itu. Sepertinya awakmu lagi tidak sehat, Cok? Tanya Mas Harto yang duduk di kursi dapur rumahnya. Aku buang-buang air, Mas. Padahal aku tidak makan apa-apa tadi, jawab Mas Bejo sambil masih memegangi perutnya. Kalau awakmu tidak siap, besok biar aku pergi sendiri, Cok. Biar bapak yang mengantarku ke alas wetan, ujar Mas Harto sambil membakar rokok tembakau lintingan yang sudah dibuatnya tadi. Nggak tahulah, Mas. Kalau besok sembuh yo aku ikut, Mas. Tapi kalau masih buang-buang air, aku mundur ya, Mas, balas Mas Bejo sambil meminum teh panas buatan Mas Harto. Sampean ini kenapa buru-buru, Thomas? Padahal kita ini belum waktunya untuk melakukan topo ngebleng, tanya Mas Bejo kepada Mas Harto sambil membuat rokok dari tembakau yang ada di meja dapur rumahnya. Seperti yang sudah pernah aku katakan, Cok, aku akan merubah nasib keluarga kita. Setelah aku berhasil melakukan topo ngebleng ini, aku akan pergi ke Goa Banyutowo untuk mencari ilmu dan kekayaan di sana, ujar Mas Harto sambil memandang bilik bambu yang menjadi dinding rumah mereka itu. Berat, Mas. Bukannya aku tidak percaya sama sampean, tapi sepertinya ketika sampean berhasil menguasai ilmu yang sedang sampean lakoni ini, sampean sudah punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan keluarga kita di kota, Mas, ujar Mas Bejo dengan wajah lugunya. Jadi menurutmu, aku tidak perlu lagi mencari kekayaan di Goa Banyutowo itu, Jok? Balas Mas Harto sambil mengisap dalam-dalam asap rokok tembakau lintingannya tersebut. Aku tidak ingin sampean menjadi korban keganasan penguasa Laut Selatan itu, Mas. Jadi, menurutku, sampean pergi merantau dan bekerja dengan bekal ilmu yang sudah sampean miliki nanti, jawab Mas Bejo tegas. Baiklah, Jok. Kalau menurutmu itu yang terbaik buat keluarga kita, aku akan mengikuti apa yang kau katakan tadi, balas Mas Harto yang sepertinya sudah tidak tertarik lagi dengan apa yang sudah direncanakannya selama ini. Kalau aku kaya nanti, Mas, kekayaanku pasti aku berikan kepada keluarga kita. Aku tidak akan melupakan sampean, Bapak, Simbo, dan juga Karti. Pokoknya kita hidup sejahtera bersama, Mas, ujar Mas Bejo yang membuat Mas Harto kebingungan. Loh, maksudku juga begitu, Jok. Kalau aku mendapatkan kekayaan dari Goa Banyutowo itu, aku akan membangun rumah ini untuk Bapak, Simbo, membuatkan rumah untukmu dan istrimu nanti, dan juga Karti. Aku akan membuka usaha. Kamu dan Karti juga akan aku beri modal usaha. Pokoknya kita akan hidup sejahtera bersama, Jok, balas Mas Harto yang disambut senyum oleh Mas Bejo. Kedua kakak beradik itu lalu kembali ke dalam kamar mereka setelah melambungkan angan-angan mereka. Mas Harto dan Mas Bejo ternyata memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin membuat keluarga mereka sejahtera. Tapi Mas Bejo tetap tidak ingin Mas Harto pergi ke Goa Banyutowo untuk mencari kekayaan, karena Mas Bejo tidak ingin kakaknya itu menjadi korban penguasa gaib di Laut Selatan itu. Keesokan harinya,
Pak Wasto yang mengetahui kalau Mas Bejo sedang kurang sehat pun melarang anak keduanya itu untuk melakukan laku topo ngebleng di Alas Wetan. Pak Wasto meminta Mas Bejo beristirahat saja di rumah dan tidak perlu ikut mengantar Mas Harto ke Alas Wetan. Sekitar pukul 3 sore, Mas Harto pun berpamitan kepada Mbok Tira dan juga Mas Bejo serta adik perempuannya yang bernama Karti. Walau merasa kecewa tidak dapat ikut melakukan topo ngebleng di Alas Wetan, Mas Bejo pun dengan ikhlas melepas kepergian sang kakak untuk laku topo ngebleng yang akan dijalaninya. Setelah 10 menit berlalu dan Mas Harto serta Pak Wasto sudah berjalan cukup jauh, Mas Bejo pun meminta izin kepada Mbok Tira untuk mencari kayu bakar di Bukit Selatan. Mbok Tira pun membawakan sebotol air minum yang dengan senang hati dibawa oleh Mas Bejo. Dengan arit di tangan kirinya serta bambu yang akan dijadikan pikulannya nanti, Mas Bejo pun segera pergi ke arah selatan. Mbok Tira pun tidak merasakan sesuatu yang janggal dengan Bejo yang sebelumnya mengaku sedang kurang sehat. Mbok Tira malah mengizinkan begitu saja Mas Bejo untuk berangkat ke Bukit Selatan mencari kayu bakar. Menjelang maghrib, Pak Wasto pun datang setelah mengantar Mas Harto ke Alas Wetan. Pak Wasto menceritakan kepada istrinya jika Mas Harto sudah masuk ke dalam tebing wetan yang sebelumnya sudah pernah dibuat tempat untuk melakukan topo ngebleng. Setelah langit mulai gelap, Pak Wasto pun baru menyadari jika Mas Bejo ternyata tidak ada di rumah. Pak Wasto pun menanyakan kepada Mbok Tira kemana perginya Mas Bejo yang mengaku sedang kurang sehat itu. Tadi sekitar 10 menit sampean pergi, Bejo langsung mengambil arit dan pikulannya, Pak. Dia bilang ingin mencari kayu bakar di Bukit Selatan, ujar Mbok Tira yang mulai mengkhawatirkan anak keduanya tersebut. Ya sudah, nanti biar aku cari anak itu. Kalau jam 8 belum juga pulang, balas Pak Wasto dengan perasaan yang bercampur aduk di hatinya. Tanpa pikir panjang lagi, Pak Wasto pun segera pergi ke rumah Mbah Somo untuk menanyakan keberadaan Mas Bejo. Sesampainya di rumah Mbah Somo, Pak Wasto pun menceritakan bahwa Mas Bejo tidak ikut melakukan laku tirakatnya malam ini karena sejak semalam Mas Bejo merasa kurang sehat. Setelah menceritakan hal tersebut kepada Mbah Somo, beliau pun segera mencari keberadaan Mas Bejo melalui ilmu paningal dan ilmu panimbal yang dimilikinya. Tapi setelah beberapa saat mencari, Mbah Somo pun tidak dapat melacak jejak keberadaan Mas Bejo. Aku tidak dapat menemukannya, Was. Sepertinya Bejo sedang berada di sebuah tempat yang terlindungi dengan tabir pelindung yang sangat kuat, ujar Mbah Somo, yang membuat Pak Wasto makin mencemaskan keadaan anak keduanya itu. Lalu kita harus mencarinya kemana, Mbah? Tanya Pak Wasto yang mulai kebingungan. Gelap, Was. Aku tidak dapat melihat sedikit pun jejak keberadaan Bejo saat ini. Apakah Bejo tidak meninggalkan pesan atau pernah menceritakan sesuatu kepadamu? Tanya Mbah Somo sambil terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada salah satu muridnya tersebut. Kemarin malam, samar-samar saya mendengar Harto dan Bejo sedang berbincang di dapur rumah saya, Mbah. Mereka berdua sempat menyebut-nyebut nama Gua Banyutowo, ujar Pak Wasto sambil mengingat kejadian kemarin malam. Sepertinya Bejo tidak mungkin akan pergi ke sana, Was. Dia tahu konsekuensinya jika gagal dalam menjalankan tapa di salah satu gerbang kerajaan Laut Selatan itu. Sedangkan Harto saja yang memiliki lebih banyak rapalan yang dihafalnya mengaku belum mampu dan belum berani pergi ke sana. Apalagi Bejo yang kemampuan rapalannya jauh di bawah kakaknya itu, ujar Mbah Somo yang sangat tahu betul karakter dari kedua muridnya itu. Sabar dulu, Was. Tunggulah untuk beberapa hari ke depan. Sambil terus kau cari keberadaan Bejo, aku juga akan terus mencarinya lewat mata batinku. Besok kau coba datangi Bukit Selatan. Barangkali dia sedang melakukan laku tirakat di sana, imbuh Mbah Somo yang membuat Pak Wasto tenang. Di tempatnya berada, Mas Harto yang sudah berhasil mengusir makhluk-makhluk yang ditemuinya pun
secara tidak terduga bertemu dengan sosok Buto Sengkolo, dan Buto tersebut secara tidak terduga memberi kesaktian yang tidak pernah disangka-sangka oleh Mas Harto. Kini, bukan saja memiliki mata batin yang tajam, tapi Mas Harto juga mampu merubah wujud menjadi sosok hewan yang diinginkannya. Setelah selesai melakukan laku topo ngeblengnya, Mas Harto pun segera pergi dari tebing wetan. Mas Harto yang mengira akan dijemput Pak Wasto dan juga Bejo pun sempat terheran-heran ketika malam itu dia tidak mendapati siapapun di alas wetan. Tapi hal itu tidak membuat Mas Harto kesal ataupun marah dengan tidak adanya orang yang menjemputnya malam itu. Dia pun ingin menjajal ilmu pemberian Buto Sengkolo. Dengan melakukan mante aci, Mas Harto pun mulai merapalkan mantra-mantra yang dengan cepatnya merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang. Setelah wujudnya berubah, Mas Harto pun langsung berlari dan melompat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan sangat lincah. Mas Harto pun sangat senang mengetahui hal itu. Dia merasa bahagia sekali karena laku tirakatnya membuahkan hasil yang tidak pernah dia duga-duga sebelumnya. Sesampainya di belakang rumahnya, Mas Harto pun segera merubah wujudnya kembali. Dengan kembali melakukan mante aci, Mas Harto pun perlahan berubah menjadi sosok dirinya yang sebenarnya. Setelah berada di samping rumahnya, Mas Harto pun sempat terkejut mendengar Mbok Tirah menangis. Di dalam rumahnya pun ternyata sudah ada Mbah Somo dan Pak Dewito. "Kula nuwun," ujar Mas Harto yang langsung disambut tawa sumringah dari Karti yang langsung berlari ke arah kakak tertuanya itu. "Monggo," jawab Pak Wasto dan Mbah Somo serta Pak Dewito. Semua orang yang ada di rumah Pak Wasto pun langsung berdiri menyambut kedatangan Harto yang terlihat agak berbeda saat itu. "Awakmu berhasil toh," ujar Mbah Somo yang sudah mengetahui bahwa muridnya itu sudah memiliki ilmu kejawen tingkat tinggi itu. "Iya Mbah, berkat doa restu panjenengan dan juga keluarga saya Mbah," jawab Mas Harto yang berjalan menghampiri Mbah Somo, Pak Wasto, dan juga Pak Dewito. "Baguslah kalau kamu berhasil tapi ada sedikit kabar tidak baik di rumahmu ini sambung Mbah Somo yang langsung memberitahu kedatangannya bersama Pak Dewito ke rumahnya itu. "Adikmu Bejo nekat pergi ke Goa Banyutowo," ujar Pak Wasto yang duduk di samping Mas Harto. "Nggak mungkin Pak. Bejo sudah bilang kepadaku kalau dia tidak berani pergi ke sana. Bahkan Bejo juga melarangku untuk pergi ke tempat itu, walau laku topoku berhasil nanti," balas Mas Harto dengan wajah terkejutnya. Belum sempat Pak Wasto, Mbah Somo, dan juga Pak Dewito berbicara, Karti pun berlari dari dalam kamarnya sambil membawa kertas yang berisi tulisan tangan. Kertas itu adalah sebuah surat yang ditulis oleh Bejo yang berisi kata maaf untuk Mbok Tirah, Pak Wasto, Mas Harto, Karti, Mbah Somo, dan juga Pak Dewito tentunya. "Mas, maafkan aku karena telah mengecewakan sampean, Bapak, Simbok, Karti, dan orang-orang yang saat ini mungkin sedang berada di rumah. Sampaikan maafku kepada Pak Dewito yang perahunya aku pinjam tanpa seizin beliau. Aku pergi ke Goa Banyutowo Mas. Doakan aku, semoga aku berhasil mendapatkan apa yang selama ini sama-sama kita dambakan. Jika aku tidak kembali, tolong sampean tidak usah mencari keberadaanku lagi, dan sampean tidak perlu pergi ke Goa Banyutowo, karena sampean tidak akan pernah lagi bisa membuatkanku rumah dan memberikan aku modal usaha. Hiduplah dengan damai dengan apa yang sampean miliki Mas. Sampaikan salam dan permintaan maafku sekali lagi kepada Simbok, Bapak, Karti, Mbah Somo, dan Mbah Mito. Jika perahu milik Pak Dewito hilang, tolong kau ganti yo Mas. Salam dari adikmu, Bejo." Air mata Mas Harto pun jatuh, membasahi kedua pipinya setelah selesai membacakan surat yang ditulis oleh Mas Bejo. Pak Wasto pun ikut terharu dengan apa yang telah ditempuh oleh anak keduanya itu.
sedangkan Mbok Tira menangis jadi-jadinya ketika mengetahui dengan pasti bahwa Mas Bejo memang pergi ke Goa Wingit tersebut. Maafkan Karti, Pak. Karti sudah berjanji kepada Mas Bejo untuk tidak memberikan surat ini sebelum Mas Harto pulang, ucap Karti yang membuat Pak Wasto berlinangan air mata. Aku akan menyusulnya, Pak, ujar Mas Harto memandangi satu persatu orang-orang yang ada di hadapannya itu. Lakukan apa yang harus kau lakukan, Tok, sahut Mbah Somo dengan yakin. Aku akan mengantarmu ke sana, Tok, sambung Pak Dewito dengan yakin. Aku ikut, Tok, ucap Pak Wasto tegas. Baiklah, sekarang kita pergi ke pantai. Kita pakai perahu milik siapapun yang ada nanti, biar aku yang urus, balas Pak Dewito mantap. Setelah itu berangkatlah Mas Harto, Pak Wasto, dan juga Pak Dewito ke sebuah pantai yang menjadi jalan menuju ke tengah lautan tempat Goa Banyutowo berada. Sesampainya di pantai, Pak Dewito pun langsung mengambil dayung yang ada di gubuk miliknya, lalu mengeluarkan bensin yang juga disimpannya di dalam jerigen berwarna oranye yang ada di dalam gubuknya. Setelah itu, Pak Dewito yang sudah sangat berpengalaman di pantai itu meminta Pak Wasto dan juga Mas Harto untuk mendorong perahu milik Mas Ruslan yang masih terparkir lengkap dengan mesinnya saat itu. Gua itu masih tertutup air, Tok. Kita akan menunggunya di atas batu karang yang terlihat nanti, ujar Pak Dewito menjelaskan kepada Pak Wasto dan juga Mas Harto. Kita tunggu sampai surut, Mbah, balas Mas Harto yang langsung disambut anggukan kepala oleh Pak Dewito. Ketika Pak Dewito, Mas Harto dan juga Pak Wasto sudah berada di tengah lautan, Goa Banyutowo yang biasanya menyisakan batu karang di bagian atasnya ketika air sedang pasang pun tidak dapat ditemukan oleh Pak Dewito. Padahal Pak Dewito sudah yakin dengan tempat Goa Banyutowo berada. Aneh. Seharusnya goa itu berada di tempat ini, dan seharusnya batu karang yang menjadi atap goa itu juga ada di sini, ujar Pak Dewito yang merasa heran ketika tidak menemukan apa yang sedang dicarinya. Apa sampean hafal dengan tanda-tanda keberadaan goa itu, Mbah? Tanya Mas Harto kepada Pak Dewito. Iya, aku sangat hafal sekali. Ketika mercusuar itu terlihat sebesar itu, tandanya kita sudah berada di Goa Banyutowo. Dan aku juga masih ingat betul dengan batang pohon kelapa yang hanya terlihat bagian daunnya saja dari tempat goa itu berada, jawab Pak Dewito menjelaskan. Apa tidak maju lagi saja, Mbah? Barangkali masih di depan, sambung Pak Wasto yang merasa bingung dengan penjelasan Pak Dewito. Baiklah, kalian lihat ujung batang pohon kelapa yang ada di tepian pantai itu. Jika sudah tidak terlihat, berarti kita sudah berada jauh dari tempat yang kita cari, balas Pak Dewito dengan yakin. Walau tengah malam berada di tengah lautan, tapi pada saat itu bulan purnama yang disebut Sengkolo oleh Mbah Somo, suasana pun terlihat sangat terang. Karena bulan seperti berada dekat dengan lautan, dan hingga pagi menjelang, Pak Dewito, Mas Harto, serta Pak Wasto tidak dapat menemukan letak mulut Goa Banyutowo. Padahal air laut sudah mulai surut dan bebatuan karang pun mulai terlihat bermunculan. Ada yang aneh, Tok. Harusnya mulut goa itu sudah terlihat karena air laut sudah mulai surut saat ini, ujar Pak Dewito yang juga merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kalau begitu, kita pulang dulu saja, Mbah. Sepertinya kita memang tidak diizinkan untuk mencari Bejo hari ini, balas Mas Harto dengan yakin. Pak Wasto pun hanya bisa pasrah dengan keputusan Mas Harto. Jika dipaksakan pun, akibatnya akan tidak baik bagi mereka bertiga. Selain itu juga, pemilik perahu juga pasti sudah menunggu perahunya yang akan digunakan untuk mencari ikan dan udang di saat air laut sedang surut seperti ini. Harusnya perahu yang digunakan Bejo pun
akan terlihat jika memang dia ada di Goa Banyutowo, bisik Pak Wasto yang mulai menyadari dengan kejanggalan yang ditemuinya malam itu. Sesampainya Pak Dewito, Pak Wasto dan juga Mas Harto di pantai, mereka bertiga pun dikejutkan dengan apa yang sudah mereka temui. Mentari pagi yang tadi hampir muncul pun seolah pergi dan tidak jadi menyinari bumi di pagi itu. Pak Dewito, Pak Wasto, dan juga Mas Harto dibuat sangat terkejut ketika jam yang ada di gubuk tempat menyimpan peralatan nelayan milik Mas Ruslan pun masih menunjukkan pukul 10 malam. Karena tidak yakin dengan apa yang mereka temui, ketiga orang itu memutuskan untuk langsung pulang. Kita tadi berangkat dari rumah pukul 8 malam dan sampai di pantai sekitar jam 9. Lalu kita sudah muter-muter di tengah laut cukup lama kan tadi? Ujar Pak Dewito yang merasa tidak percaya dengan apa yang ditemuinya malam itu. Perjalanan dari desa menuju ke pantai tempat biasa nelayan setempat mencari ikan ditempuh dengan waktu 1 jam berjalan kaki. Sedangkan jarak pantai ke tempat mulut Goa Banyutowo berada adalah sekitar setengah jam dan mereka merasa sudah berada di tengah laut cukup lama. Sesampainya mereka di rumah Pak Dewito, mereka kembali lagi dikejutkan dengan waktu yang seolah berjalan mundur. Jam di rumah Pak Dewito menunjukkan pukul 9 malam. Karena merasa tidak yakin, Pak Dewito, Pak Wasto, dan Mas Harto pun pergi ke rumah tetangga terdekat dari Pak Dewito hanya untuk menanyakan jam berapa malam itu. Pak Dewito yang pergi ke rumah keponakannya dikejutkan ketika jam dinding di rumah Pak Agus menunjukkan sama seperti jam yang ada di rumahnya sendiri tadi. Begitu juga dengan Pak Wasto dan Mas Harto yang mendatangi rumah Pak Duko yang masih ada beberapa orang di sana. Pak Wasto dan anak sulungnya itu dibuat tidak bisa berkata-kata ketika jam memang masih menunjukkan pukul 9 malam. Karena mendapatkan banyak pertanyaan dari orang-orang yang ada di rumah Pak Duko, Pak Wasto dan Mas Harto pun duduk sebentar dan menjelaskan bahwa mereka ingin pergi ke pantai untuk mencari ikan sekedar buat lauk makan bersama Pak Dewito. Dan setelah itu, Pak Dewito pun datang memanggil keduanya. Pak Wasto dan Mas Harto pun segera berpamitan kepada orang-orang yang ada di sana dan langsung pergi menghampiri Pak Dewito. Edian, mosok masih jam 09? Ujar Pak Dewito yang sungguh tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi kepada mereka saat ini. Harusnya, jika kita diganggu makhluk-makhluk gaib, saya bisa merasakannya, Pak. Tapi, entah apa yang sedang mengganggu kita malam ini, balas Mas Harto yang langsung mengajak Pak Dewito dan Pak Wasto untuk pergi ke rumah Mbah Somo. Sesampainya di sana, mereka pun disambut Mbah Somo yang baru saja menyelesaikan penerawangannya melalui ritual khusus yang biasa dilakukannya ketika dimintai tolong orang untuk mencari benda atau hewan ternak yang hilang di desanya. Loh, kok kalian sudah di sini? Apa kalian tidak jadi ke pantai? Tanya Mbah Somo heran. Sudah Mbah, malah saat ini kita baru saja dari pantai lalu ke tengah laut mencari Goa Banyutowo dan kembali lagi ke pantai lalu pulang, jawab Pak Dewito menjelaskan. Awakmu mimpi yo. Balas Mbah Somo yang tertawa mendengar jawaban dari Pak Dewito. Saestu Mbah, benar. Kami sendiri merasa bingung dengan kejadian yang kami alami malam ini. Tadi saat kami berada di tengah lautan, kami melihat matahari hampir terbit Mbah. Tapi ketika kami sampai di pantai, kami mendapati masih malam hari dan jam yang ada di gubuk milik Mas Ruslan pun masih menunjukkan pukul 10 malam. Tapi saat kami sampai di rumah Pak Dewito, lah kok malah jamnya mundur ke angka 9. Sampai kami menanyakan jam ke rumah Agus dan ke rumah Pak Duko loh Mbah, ujar Mas Harto yang menjelaskan kejanggalan yang ditemuinya malam itu. Lah iya toh, lah itu jamnya masih di angka 9 lewat 30 menit.
balas Mbah Somo yang merasa ikut keheranan dengan apa yang terjadi kepada Mas Harto, Pak Wasto, dan Pak Dewito itu. Penerawanganku juga tidak membuahkan hasil toh. Semua gelap, petang dedet, dan bahkan ada kekuatan yang menghalangiku untuk lebih jauh lagi mencari keberadaan Bejo. Ibu Mbah Somo menjelaskan. Setelah berbicara panjang di rumah Mbah Somo, Pak Wasto, Mas Harto, serta Pak Dewito pun berpamitan pulang untuk segera beristirahat. Mas Harto yang sudah terlihat mengantuk karena sudah 4 malam tidak tidur itu langsung masuk ke alam mimpi ketika dia sampai di rumahnya. Di dalam mimpinya itu, Mas Harto melihat Mas Bejo yang berjalan memanggul batu besar dengan tangan dan kaki diikat rantai. Mimpi itu pun segera membuat Mas Harto terbangun ketika jam masih menunjukkan pukul 1 malam. Dan Mas Harto pun tidak dapat kembali tidur karena terus memikirkan nasib adiknya itu. Hari-hari pun berlalu hingga tidak terasa bahwa sudah 2 minggu Mas Bejo pergi meninggalkan keluarganya. Karena belum dapat menemukan keberadaan Mas Bejo, Mbah Somo pun meminta kepada keluarga Pak Wasto untuk mengikhlaskan Mas Bejo pergi dan tidak usah lagi memikirkan keberadaannya sekarang. Aku memiliki firasat bahwa Bejo sudah tidak ada lagi di dunia ini toh, ujar Mbah Somo kepada Mas Harto dan juga Pak Wasto ketika beliau mendatangi rumah Pak Wasto. Hari itu Mbah Somo datang ke rumah Pak Wasto bersama Pak Dewito untuk membicarakan tentang Mas Bejo. Mbah Somo meminta kepada mereka untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang terjadi kepada Bejo. Dan juga Mbah Somo meminta kepada Pak Wasto dan Mas Harto untuk mulai mengumpulkan uang guna untuk mengganti perahu milik Pak Dewito yang sampai kini juga entah berada di mana. Semua yang ada di rumah Pak Wasto pun menyanggupi apa yang telah disampaikan Mbah Somo, karena memang sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk menemukan keberadaan Mas Bejo. Mas Harto yang sudah memiliki ilmu kebatinan tinggi serta ilmu-ilmu kejawen lainnya pun selalu gagal menemukan keberadaan adiknya itu. Baru saja selesai membicarakan tentang Mas Bejo dan mulai sepakat untuk melupakan Mas Bejo, tiba-tiba saja Mbah Somo dan Mas Harto serentak berdiri dan terlihat mencari sesuatu. Mbah Somo pun terlihat mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah Pak Wasto seperti mencari sesuatu, sedangkan Mas Harto langsung berlari ke arah dapur seolah sedang mendapati sesuatu di sana. Tapi sesampainya di dapur, Mas Harto tidak mendapatkan apapun di sana. Dan ketika dia kembali ke ruang tamu rumahnya, Mas Harto terlihat sangat kecewa dengan apa yang dirasakannya tadi. "Kamu merasakan ada sosok yang datang toh?" tanya Mbah Somo sambil menatap heran ke arah Mas Harto. "Saya merasakan adanya sosok dengan energi besar yang tiba-tiba masuk dari arah ruang tamu dan langsung menuju ke arah dapur, Mbah," jawab Mas Harto dengan wajahnya yang terlihat lesu. "Di antara energi besar itu, saya merasakan ada energi milik Bejo, Mbah," imbu Mas Harto lagi. "Aku juga merasakan energi itu toh, tapi aneh sekali. Energi itu dengan cepat langsung menghilang, dan sepertinya itu adalah energi yang paling besar yang pernah aku rasakan selama aku menggeluti ilmu kejawen ini toh," ujar Mbah Somo yang juga merasakan sama seperti yang dirasakan Mas Harto. Hal aneh pun kembali membuat Mas Harto, Mbah Somo, dan Pak Wasto serta Mbok Tira dan Pak Mito heran. Tiba-tiba saja dari dalam kamarnya, Karti tertawa dan bercanda dengan seseorang. Karena penasaran, Mbok Tira pun segera menghampiri kamar anak perempuannya itu. Dan betapa terkejutnya Mbok Tira ketika di dalam kamar Karti, dia melihat Bejo sedang bermain dan bercanda dengan adik perempuannya itu. Karena merasa sangat senang melihat Bejo kembali, Mbok Tira pun berteriak menyebut nama Mas Bejo sambil menangis dan menghambur memeluk tubuh Bejo.
Mas Harto dan juga Pak Wasto pun langsung berlari menyusul ibu yang sudah menangis di pelukan Mas Bejo. Mereka pun segera mengajak Mas Bejo untuk keluar dari dalam kamar adiknya untuk menuju ruang tamu dan meminta Mas Bejo menceritakan apa yang terjadi dengannya. Waduh selek, teko ora permisi, malah gawe kejutan, ujar Mbah Somo yang langsung memeluk tubuh muridnya itu. Sepertinya kesaktianmu sudah jauh melebihi kesaktianku, Jok, ujar Mbah Somo yang disambut tawa oleh Mas Bejo dan juga Mas Harto serta Pak Wasto. Tidak, Mbah, panjenengan tetap yang terhebat di sini karena panjenengan adalah guru kami, balas Mas Bejo dengan senyumnya. Setelah meminta maaf kepada Pak Warso dan juga Mas Harto, Mas Bejo pun langsung menceritakan apa yang dilakukannya setelah Mas Harto pergi bersama Pak Wasto. Maafkan aku, Mas. Aku nekat untuk pergi ke Gua Banyutowo untuk mencari kekayaan. Bukan maksudku untuk mendahului sampean, tapi aku ndak ingin kehilangan sampean, Mas, ujar Mas Bejo menjelaskan kepada Mas Harto. Iyo, podo-podo, Jok, sama-sama. Aku sangat sedih jika harus berpisah denganmu, balas Mas Harto sambil mengusap punggung adiknya itu. Gua Banyutowo akan membunuh orang-orang yang memiliki ilmu tinggi, Mas. Karena setiap orang yang memiliki ilmu tinggi yang datang ke sana dianggap menantang penguasa Laut Selatan. Jadi para pengawal Ibu Ratu akan segera menghabisi orang-orang yang datang dengan maksud ingin mencari kekayaan tersebut, tanpa sempat menjelaskan tujuan sebenarnya mereka datang ke tempat itu, ujar Mas Bejo yang membuat Mas Harto terkejut. Begitu juga dengan Mbah Somo dan Pak Dewito. Jadi, kenapa aku bisa selamat keluar dari dalam gua itu? Karena aku memang tidak memiliki ilmu kewijayan apapun ya, Jok, tanya Pak Dewito dengan wajahnya yang terlihat tegang. Betul, Pak De, panjenengan kan memang tidak isi, artinya tidak memiliki ilmu kejawen apapun, jawab Mas Bejo dengan yakin. Lalu apa yang terjadi denganmu, Jok? Tanya Pak Wasto penasaran. Iya, aku kan tidak pernah menghafal apa yang diajarkan Mbah Somo, Pak. Jadi selama ini aku memang masih kosong, jawab Mas Bejo sambil tertawa. Pantes saja kau tidak pernah mau menjalani laku tirakat, Jok, sahut Mbok Tira yang memang sering memperhatikan Mas Bejo ketika kedua anaknya itu menghafal aji-aji yang telah diajarkan oleh Mbah Somo. Walah, dasar wedhus elek. Ternyata kamu selama ini tidak berniat belajar ilmu kejawen dariku ya, Jok, seru Mbah Somo yang membuat Mas Bejo tertawa. Ngapunten, Mbah, bukan begitu maksud saya, jawab Mas Bejo lagi. Lalu energi siapa yang sangat besar tadi, Jok? Tanya Mas Harto penasaran. Itu adalah energi milik Kanjeng Tirta Benawa, Mas. Beliau mengantarku pulang, jawab Mas Bejo dengan santainya. Terus kamu dapat apa, Jok? Tanya Pak Dewito yang dari tadi hanya memperhatikan Mas Bejo. Ini Pak De, nanti perahu sampean saya ganti dengan perahu baru pokoknya, jawab Mas Bejo sambil mengeluarkan 4 batang emas yang mungkin beratnya lebih dari 10 kg. Dan kalau begitu aku minta perahu sama mesinnya sekalian ya, Jok, balas Pak Dewito yang terpana dengan kilauan emas batangan yang ada di hadapannya itu. Tenang Pak De, perahu sak mesinnya, nanti tak tambahi mesin jahit kalau perlu, balas Mas Bejo sambil tertawa sumringah. Nah, sekarang kemana kita harus menjual emas ini, Mbah? Tanya Mas Bejo yang merasa bingung dengan cara menjual hasil yang didapatnya dari Gua Banyutowo itu. Ia dibawa ke pasar kabupaten, Jok. Kalau hanya di pasar kelurahan, tidak ada yang mampu membelinya, jawab Mas Harto dengan tenang. Edan,
Bocah nekat, seru Mbah Somo sambil menggelengkan kepalanya. Tidak perlu ada yang menceritakan hal ini kepada siapapun yo. Simpan rahasia ini baik-baik. Aku takut semakin banyak orang yang tahu tentang kekayaan yang dapat diperoleh dari goa itu, maka akan semakin banyak orang yang datang ke sana. Dan kemungkinan orang itu akan mati sia-sia di sana. Imbuh Mbah Somo menjelaskan kepada semua yang ada di tempat itu. Apa yang kamu tumbalkan, Jok? Tanya Pak Dewito yang masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan Mas Bejo di dalam goa itu. Saya sudah dijodohkan dengan anak dari Raden Tirto Benowo, Pak De. Kapanpun saya siap dan kapanpun saya mau, maka saya akan segera berpindah ke alam mereka, jawab Mas Bejo yang lagi-lagi sambil tersenyum. Bocah edan, kamu tidak takut menjadi budak di kerajaan gaib Laut Selatan itu? Tanya Pak Dewito heran. Aku itu akan menjadi menantu dari Raden Tirto Benowo, Pak De. Dan aku juga sudah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Beliaulah yang memberiku emas ini sebagai mas kawinku. Jadi emas ini adalah hadiah pernikahanku dengan anak dari Raden Benowo yang menjaga Goa Banyutawa itu, Pak De, jawab Mas Bejo menjelaskan. Yang penting aku bisa sugih tanpa harus menyakiti siapapun, Pak De. Percuma jadi kaya raya tapi menindas orang-orang lemah, apalagi sampai membunuh orang demi mendapatkan kekayaan. Imbuh Mas Bejo yang membuat Pak Mito dan Mbah Somo tersenyum. Kalau memang sudah menjadi milik, pasti akan mudah didapat. Apapun itu, sahut Mbah Somo. Lalu, bagaimana caramu masuk ke dalam gua itu, Jok? Tanya Mas Harto penasaran. Aku sudah mengetahui semua tentang gua Banyutawa itu, Mas. Dan aku juga tahu tentang Purnama Sengkala yang malam itu datang. Jadi pada saat malam Purnama Sengkala itu, seluruh gerbang gaib dari kerajaan-kerajaan gaib akan terbuka dengan sendirinya, Mas, jawab Mas Bejo menjelaskan kepada Mas Harto. Aku menaiki perahu yang aku pinjam tanpa izin kepada Pak Demito. Lalu aku mendayung perahu itu dengan tujuan ke tempat Goa Banyutawa berada. Tapi setelah lama aku mendayung perahu milik Pak Demito itu, aku tidak juga menemukan Goa Banyutawa. Tapi aku malah menemukan desa yang seperti diselimuti cahaya merah, Mas. Karena penasaran, aku pun membawa perahu sampai ke tepian desa itu. Tapi aku langsung dihentikan oleh dua orang yang menggunakan pakaian kerajaan. Mereka memintaku untuk memejamkan mata. Dan ketika aku membuka mata, aku sudah berada di dalam ruangan lembab dengan bebatuan tajam di sekitarnya. Imbuh Mas Bejo menceritakan apa yang telah dialaminya itu. Di tengah ruangan gelap itu, apakah kau melihat lubang yang berisi air, Jok? Lalu apakah kau melihat cahaya merah yang membentuk sebuah pintu? Tanya Pak Dewito yang semakin penasaran dengan cerita Mas Bejo. Betul, Pak De, jawab Mas Bejo singkat sambil tersenyum. Itu tempat yang dulu pernah aku datangi setelah aku terhisap pusaran air yang cukup besar waktu itu, seru Pak Dewito yang masih mengingat betul sebuah ruangan di dalam Goa Banyutawa tersebut. Setelah agak lama aku berada di sana, Raden Tirto Benowo datang dan menanyakan apa tujuanku datang ke daerah kekuasaannya. Aku lantas menjawab, jika aku akan mencari wanita yang akan aku jadikan istri, dengan syarat aku juga minta kekayaan di dunia ini, ujar Mas Bejo yang membuat semua orang terkejut waktu itu. Kok bisa-bisanya kamu menjawab pertanyaan dari sosok penguasa gerbang kerajaan Laut Selatan itu dengan jawaban yang sangat tepat, Le? Tanya Mbah Somo yang masih heran dengan apa yang dipikirkan muridnya itu. Yo jelas saja, Mbah. Jika aku langsung meminta kekayaan, maka kemungkinannya aku akan menjadi budak di sana nantinya, dan aku hanya bisa menikmati kekayaanku selama berada beberapa puluh tahun saja, dan harus mati dengan cara mengenaskan. Tapi dengan aku meminta seorang wanita yang mau aku jadikan istri,
maka aku akan terhindar dari semua perjanjian yang akan mengikatku, Mbah. Jawab Mas Bejo sambil tersenyum. Bocah edan, bocah nekat. Tapi kamu itu pandai, Jok, cerdas, balas Mbah Somo sambil menggelengkan kepalanya. Lalu Raden Tirta menjawab apa, Jok? Tanya Mas Harto yang semakin penasaran dengan kisah Mas Bejo tersebut. Sebelum Raden Tirta menjawab, datanglah Kanjeng Ratu Kidul yang terlihat sangat cantik, Mas. Beliau sepertinya tahu betul dengan tujuanku datang ke gerbang kerajaannya itu. Dan akhirnya Kanjeng Ratu pun langsung memberi titah kepada Raden Tirta untuk menjodohkan anak gadisnya denganku, Mas. Kanjeng Ratu juga langsung memberikan aku mas kawin yang berupa emas batangan itu. Selain itu, Kanjeng Ratu membebaskan aku untuk memilih kapan waktunya untuk aku dapat bergabung ke alam mereka, ujar Mas Bejo menjelaskan. Setelah menjelaskan apa yang telah dijalaninya, hari itu juga Mas Bejo mengajak Mas Harto untuk pergi ke pasar kabupaten guna menjual emas batangan yang telah didapatnya itu. Jika Mbah Somo dan Pak Dewito mengira bahwa Mas Bejo hanya mendapatkan 4 batang emas, mereka salah. Ternyata Mas Bejo mendapatkan 10 batang emas yang sebelumnya sudah ditaruh di kamar Karti. Setelah mendapatkan uang banyak dari hasil penjualan emas batangan tersebut, Mas Bejo pun segera membelikan Pak Dewito perahu baru beserta mesinnya yang juga baru. Tidak lupa juga Mas Bejo memberikan uang yang jumlahnya cukup banyak kepada Pak Dewito dan juga Mbah Somo. Dengan cepat kehidupan keluarga Pak Wasto pun berubah. Mas Harto dan Mas Bejo pun langsung membangun ulang rumah Pak Wasto. Selain itu, Mas Bejo dan Mas Harto pun membuat rumah masing-masing. Dan setelah itu mereka membuka usaha peternakan ayam dan juga toko sembako yang cukup besar. Kisah ini terjadi pada tahun 1995 dan hingga saat ini Mas Harto pun masih hidup dan usahanya pun semakin besar. Sementara Mas Bejo memilih untuk menjalani takdirnya sebagai bagian dari sebuah kerajaan gaib yang ada di Laut Selatan. Kisah ini hanya ditujukan sebagai hiburan semata, tidak ada maksud dan tujuan apapun dalam kisah ini. Semua nama tokoh adalah nama samaran, serta tempat kejadian pun sengaja disembunyikan untuk menjaga privasi dari mereka yang bersangkutan. Fakta Sejarah pamit, terima kasih untuk Bang Untung Prastio dan juga buat teman-teman yang mau menyimak kisah ini di Fakta Sejarah. Terima kasih ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.